Materi apa? Gaya, Bu. Gaya, ya bagus sekali, materi gaya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang materi gaya, ya kan? Ya, gaya itu adalah tarikan atau dorongan, ya kan? Jadi, Iya. jadi kalian sudah mengerjakan LKPD, sudah tahu jenis-jenis gaya, sudah tahu apa itu definisi dari gaya, apa itu yang disebut dengan gaya, kemudian jenis-jenis gaya, ya kan? Resultan gaya, penjumlahan gaya, kemudian aplikasi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik anak-anak ibu semua, hari ini kita akan lanjut materi berhubungan juga dengan gaya. Dah, sebelum ibu menjelaskan materinya, ya, sebelum ibu menjelaskan materi, mau bertanya nih kepada anak-anak ibu semuanya, pernah naik tram Kutaraja? Pernah. Pernah gitu. Pernah nggak supirnya tuh ngeremnya mendadak? Pernah. Pernah. Ketika supirnya rem mendadak, apa yang ada? Gimana posisi penumpangnya di dalam, kalian yang di dalam tersendak ke depan nggak? Tersendak ke depan. Ke depan, oke, tersendak ke depan. Kalian, kemudian ini kalian kan di rumah ini kan ada meja, itu kan kalian ada buku paket nggak di depan kalian? Bu, Ada. Kalian letakkannya di mana, Nak? Ini di depan. di depan. Di depan, di atas meja, di atas kasur kah, di atas bantal kah gitu? Di mana? Di atas meja. Oke, diam nggak bendanya tuh bukunya? Diam. Diam. Oke, diam. Habis itu kalian apa lagi ya? Kalau orang tua kalian kadang-kadang bawa mobil atau bawa sepeda motor, ngerem mendadak, tersentak ke depan kan? Sering nggak? Ya. Sering nggak lihat kayak gitu? Oke, baik anak-anak ibu semua. Itu semua hari ini adalah kita belajar tentang berhubungan dengan gaya yang minggu yang lalu kita belajar ya. Kenapa benda itu semua bisa terjadi? Kenapa peristiwa itu semua bisa terjadi? Karena juga dipengaruhi oleh gaya. Tapi itu ada diklasifikasikannya pada materi tertentu. Dah. Kemudian, Ibu akan mempresentasikan. Ini lihat PowerPoint-nya. Baik, ini dia. Materi hari ini kita belajar tentang hukum Newton. Nah, hukum Newton itu dari nama seseorang, yaitu ilmuwan yang meneliti tentang gerak pada suatu benda. Ya, yaitu si Isaac Newton namanya, ya kan. Jadi benda itu dia bergerak, ya kan. Selain makhluk hidup juga salah satu bergerak kan. Makhluk hidup itu bergerak, ya. Ciri-ciri makhluk hidup itu adalah dia bergerak. Pada benda juga bergerak. Diberikan oleh siapa? Diberikan oleh makhluk hidup atau oleh benda itu sendiri, ya. Namanya adalah hukum Newton. Nah, hukum Newton itu. Nah, kemudian, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menyembunyikan bunyi hukum Newton, menganalisis contoh hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari, menghitung berat benda dengan menggunakan persamaan hukum 2 Newton, menyimpulkan hubungan antara gaya dan massa dengan benda bergerak. Dan selanjutnya menyebutkan pasangan gaya aksi dan reaksi, mengevaluasi penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Semua materi ini ada di buku paket kalian, ya. Kalau ada paket kalian yang ada di samping kalian, itu kalian bisa buka di halaman 11. Ya, di halaman 11. Nah. Udah. HP-nya dah? Oh ya, di halaman 11 buka aja Nak, di halaman 11 dah. Di halaman 11 kalian bisa buka di halaman 11. Sudah buka semuanya? Udah. Udah. Ini udah ada yang masuk nih. Ini sekali lagi Ibu ini karena belum mulai materi, Ibu nggak mau terima nih. Siapa nih? Aduh. Oh. Ya. Udah nih. Pak Faruliza nih yang baru masuk ya, beliau. Udah. Baik anak-anak Ibu semua, udah 27 orang ya. Apa-apa 27 orang. Berarti kurang 3, kira 25 223 berarti semua. Ini ada Syekh nih. Syekha 1 berarti di sini. Syekha ada di samping Ibu nih. Udah? Apa salah? Udah tujuan pembelajaran? Udah. Nampak nggak Nak? Suara Ibu jelas? Bu. Jelas, suara Ibu jelas. Kalian masih ada di depan HP atau di depan laptop kan?
Masih Ada, Bu. Nah, ya, Masih, Bu, ya. masih. Ya masih. Baik, anak ibu semua. Dah, dah. Kita Halaman mulai. berapa, Bu? Halaman 11. Nah, dibuka halaman 11. Di buku paket kalian ada di halaman 11 yaitu hukum Newton. Nah, gitu. Ya kan ada hukum 1 Newton. Tapi Ibu sebelum menjelaskan hukum 1 Newton, Ibu mau kasih nampak PowerPoint sama kalian apakah hukum Newton itu. Nah, jadi dan gerak hubungan. Misalnya orang minggu yang lalu, misalnya si di ruang tamu. Ya, kita berikan gaya apa? Kita berikan gayanya, kita angkat, kita tarik, ya kan? Atau meja kita dorong, kita menyebabkan benda itu bergerak. Kenapa benda itu bergerak? Karena kita memberikan apa tadi? Nah, gitu dia. Makanya dikatakan dengan hukum Newton, hukum gerak. Sudah, sampai sini dulu. Udah. Udah. Tuh. Nah, siapa yang masuk tuh? Di Google. Enggak ya? Ada. Siapa yang masuk? Enggak. Biasanya nampak, tapi siapa? Enggak, dia hilang kali ya. Bapak Newton tuh dia ada 3. Nah, dia ada hukum 1 Newton, bukan hukum Newton 1 ya. Kok ada Menteri Pendidikan? Siapa tuh, Bu? Pak Mirja. Dah ada hukum 1 Newton, jadi hari ini kita direkam. Nah, ya kan? Ada hukum 1 Newton. Nah, ini Ibu harus terima dulu nih, ini mengganggu sekali nih. Siapa nih ya? Oh, Nabila. Aduh, si Nabila nih. Siapa lagi nih? Ini nanti sayang kalau telat masuk, kan? Nah, hukum Newton tuh ada 3, nak. Ada hukum 1 Newton, ada hukum 2 Newton, nah, ada namanya hukum 3 Newton. Nah, ini dia. Hukum 1 Newton tuh dikatakan hukum kelembaman atau hukum malas dia. Dia malas dia, malas. Kalau bergerak terus, kalau diam terus nih, maka dikatakan lembam, ya kan? Lembam. Nah, kemudian ada hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton itu sudah ada namanya gaya dan percepatan. Nah, kan minggu-minggu yang lalu tuh sebelumnya Ibu udah kasih penjelasan kan, apa itu percepatan kan? Dah Ibu ingatin sekali lagi nih, percepatan itu kayak mana? Itu adalah perubahan dari kecepatan. Misalnya kita bawa sepeda motor dari 20 ke 40, oh sepi nih, tancap terus 60, kayak itu. Jadi yang itu yang dikatakan dengan percepatan ya. Jadi apa yang dikatakan percepatan lagi? Misalnya nih, kita mau lempar benda misalnya, ya kan? Mau lempar benda, mau lempar bola. Itu kita melempar bola, yang semakin kuat kita lempar, berarti yang semakin jauh berak itu yang dikatakan dengan percepatan. Ya, melaju bola itu gitu. Itu yang dikatakan dengan percepatan. Dah kemudian hukum 3 Newton itu aksi dan reaksi. Ya, aksi dan reaksi itu dia memberi kemudian dibalas. Nah, kayak gitu dia, memberi dibalas. Misalnya apa? Kita tumbuk nih dinding, tangan kita sakit. Berarti kita tumbuk dinding memalas dengan tangan kita yang sakit. Itu yang dikatakan dengan aksi dan reaksi. Baik, anak-anak Ibu semua, Ibu akan jelaskan satu persatu dari hukum Newton tersebut ya. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Enggak, Bu. Enggak ya. Enggak, Bu. Gaya gravitasi ya? Iya, enggak. Gaya benda-benda. Iya. Dah, ada di sini hukum 1 Newton atau hukum inersia. Di bahasa fisikanya itu inersia, bahasanya lagi tuh bahasa Indonesianya kelembaman, bahasa gaulnya itu malas, ya. Jadi ada 3 dia bahasanya. Ada di si hukum Newtonnya ada. Jadi hukum Newton itu ini dia contohnya.
Oke, kalian lihat animasinya nak. Ini lihat nih pada mobil, ya. Lihat pada mobil. Ya. Yang dilakukan oleh pengemudi tadi, kemudian mobil menabrak mobil itu yang dilakukan adalah hukum Newtonnya. Kenapa? Dia memberikan gaya sehingga benda itu bergerak atau berubah kedudukan. Nah, hukum 1 Newton apa bunyinya? Ada di buku kalian, nak. Hukum 1 Newton bunyinya itu di halaman 13. Nah, di halaman 13 kalian bisa baca. Ya, di halaman 13. Ya, ada di situ kan. Ada Newton menyatakan, ya, ada di halaman 13 di paragraf terakhirnya, sebelum hukum 2 Newton di situ ada. Itu tidak disingkat. Jadi kalau di PowerPoint Ibu ini, ya, di materi Ibu ini, hukum 1 Newton itulah jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Jadi kenapa? Ibu kasih contoh nih, mobil ini dia nabrak kan? Ini contoh dia. Jadi dia melaju, dia diam di dalam mobil, ya, diam di dalam mobil. Contohnya seperti ini lagi, di dalam bus, misalnya di dalam bus. Nanti Ibu akan kasih contoh. Di dalam bus, kenapa dia dibilang benda bergerak dengan kecepatan ini dia? Benda mempertahankan posisi keadaan dia dalam keadaan diam, akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Misalnya nih, kelereng Ibu lempar di lantai yang licin. Nah, di lantai yang licin, kelereng itu bergerak terus. Misalnya orang menendang bola, bergerak terus dia dengan kecepatan konstan, ya. Kecuali kelerengnya itu ada lantainya itu yang misalnya bukan turun, maksudnya yang pecah, misalnya nggak rata, kemudian dia berhenti kelereng itu karena ada meja, itu semuanya itu adalah dia ada gaya luarnya, sudah ada gaya gesekan lantai atau gaya gesekan pada benda. Itu bukan dikatakan lagi hukum 1 Newton, karena dia sudah berhenti, ya. Dikatakan sigma F sama dengan 0 ini, nak, sigma F sama dengan 0 yang ada di buku kalian di halaman 13, sigma F sama dengan 0 itu bukan berarti gaya itu 0 nilainya, bukan. Sigma ini lambangnya E seperti ini, namanya sigma. Artinya sigma apa? Penjumlahan gaya. Penjumlahan gaya itu apa? Minggu lalu Ibu sudah jelaskan, namanya resultan gaya. Lebih dari satu gaya. Lebih dari satu gaya. Jadi kalau di samping kalian tuh kalian lihat buku itu berada di atas meja, dia mempunyai gaya? Gaya, ada gaya dia. Di buku di atas meja ada gaya, ya. Buku di atas meja tuh ada gaya apa? Gaya normal sama gaya gravitasi. Kalau enggak, buku itu nggak akan duduk di atas meja, melayang dia kalau nggak ada gravitasinya. Dah, paham sampai sini dulu? Paham, Bu. Paham, ya. Nah, dikatakan sigma F itu sama dengan 0, nah, ini, yang sigma ini namanya resultan gaya atau penjumlahan gaya lebih dari satu gaya sama dengan 0 ini. Artinya apa? Tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Apa itu, Ibu, gaya luar? Misalnya gaya gesekan udara, gaya gesekan meja, orang menangkap, artinya orang gaya luar orang lain, nggak ada. Artinya 0 itu tidak ada gaya luar. Misalnya nih, orang di dalam bus, berdiri, terus dia diam di dalam bus. Dia diam, dia berdiri, terus ketika super busnya mengerem mendadak, dia mempertahankan posisi dia yang diam. Gitu, sesentak ke depan. Mempertahankan posisi keadaan dia diam. Ya, seperti juga kelereng tadi Ibu bilang, dia terlempar di lantai yang licin, dia mengalir terus, dia bergerak terus dengan kecepatan konstan. Ya, bergerak terus kecepatan konstan. Berhenti karena kena meja. Itu bukan namanya lagi hukum 1 Newton. Kenapa? Karena sudah ada gaya luar. Apa itu gaya luarnya? Gesekannya sudah ada. Dah, paham? Paham, nak? Paham. Iya, Ibu kasih contoh lagi. Misalnya nih, bumi nih, Allah kasih berputar nih bumi ini dengan kecepatan konstan. Jadi setiap hari itu Allah kasih itu bumi itu berputar dengan kecepatan konstan. Dengan kecepatan konstan Allah kasih. Artinya kecepatan konstan itu apa? Dengan kecepatan tetap. Tidak ada. Misalnya benda itu, benda juga benda langit, Allah juga kasih kelilingnya di tata surya itu juga dengan kecepatan konstan, tetap artinya dia.
Kemudian kenapa ada benturan gesekan? Kenapa ada misalnya meteornya jatuh ke bumi? Karena ada gesekan. Nah, itu bukan lagi hukum 1 Newton, tapi dia sudah ada gaya luar yang mempengaruhinya. Jadi maha kuasa Allah. Jadi kenapa kenapa kita bisa mengetahui bumi ini berputar? Ya, tadi rotasi kita belajar. Kenapa bisa? Karena adanya siang dan malam. Kita tahu siang dan malam, makanya bumi itu berputar dengan kecepatan konstan. Seandainya Allah kasih dengan kecepatan yang berubah-ubah, apa yang terjadi terhadap kita di bumi ini? Mungkin pusing 7 keliling ya. Ya, pusing 7 keliling. Bentar sini, bentaran ke sana. Tadi subhanallah ya. Baik anak-anak ibu, contoh penerapan hukum 1 Newton antara lain di sini bus yang tiba-tiba direm, maka penumpang akan terdorong ke depan. Kemudian mobil melaju kencang, tiba-tiba menabrak tembok, maka penumpang yang akan terpental ke depan. Itu semuanya adalah aplikasi dari hukum 1 Newton. Kenapa? Karena dibilang benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Makanya dikatakan hukum inersia, hukum kelembaman, dan hukum malas. Ya, udah baik anak-anak ibu selanjutnya. Kemudian ibu selanjutnya ada hukum. Nah, ini hukum 1 Newton. Apa aja poin yang harus kita ketahui? Nah, ini tadi bunyinya. Ini bunyinya ada beberapa bunyi. Kalian harus mengetahui bahwa yang pertama adalah variabel yang harus kalian ketahui pada hukum 1 Newton atau konsepnya adalah yang pertama sigma F-nya sama dengan 0. Ya, yang tadi Ibu bilang resultan gaya itu sama dengan 0. 0 artinya tidak ada gaya luar yang mempengaruhi gaya tersebut. Ya, gaya luar itu apa? Gesekan udara, gesekan lantai, gesekan pada benda yang lain. Dah, kemudian percepatannya 0. Kenapa dikatakan percepatannya 0? Karena bendanya itu tidak mengalami perubahan kecepatan. Nah, gitu. Ya, tidak mengalami namanya perubahan kecepatan. Ya, kayak buku di atas meja tidak ada percepatan. Kenapa? Karena dia tidak bergerak. Baik, dia diam. Iya, dia diam. Ada gaya, Bu? Ada gayanya. Gaya apa? Gaya normal dan gaya gravitasi. Nah, kemudian V-nya konstan. Konstan itu artinya kecepatan. V itu apa, Nak? Kecepatan ya. Konstan itu artinya tetap. Ya. A itu percepatan. Ya, ada di buku cetak kalian. Baik, sekarang Nak masih di halaman 13. Kita lanjut dengan hukum 2 Newton. Ya, hukum 2 Newton. Nah, hukum Newton itu nanti di halaman 16 ya. Nah, buka di halaman 16. Dah, sebelum Ibu lanjut ke hukum 2 Newton, ada yang mau Percepatannya 10, tetap 10 kan? Enggak hitung kita. Oh ya, enggak hitung. Tapi dia iya, gaya sama beratnya. Baik anak-anak Ibu semua, ada yang mau bertanya? Ibu, Halo? Enggak, Bu. Ada yang bertanya, Nak, silakan. Ibu ada share materi ini ke classroom. Nanti insya Allah Ibu akan share ya. Ini. Ada yang lain? Ada yang bertanya sebelum Ibu lanjut, Nak? Pada diam semua, yang berbunyi siapa saja nih? Nih. Kita absennya di sini kan, Bu? Apa, Nak? Absennya. Iya, absennya di sini. Udah ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya ya. Baik, berarti alhamdulillah sudah mengerti. Nah, sekarang ini contoh dari hukum 1 Newton ya. Kita lihat interaksinya itu videonya. Kalian tolong amati ini ya. Ya. Oke. Ya. Nah, sampai sini. Ya kan? Jelas kan? Itu namanya hukum 1 Newton. Iya, Bapak tadi dia diam. Ibu yang duduk ini juga diam di dalam bus. Kenapa? Karena mereka mempertahankan keadaan dia, mereka yang diam. Tidak mau bergerak kan? Ketika tersendak aja, masih mempertahankan keadaan mereka, ya kan? Yang diam. Iya, yang diam. Jadi itu dia. Ya. Nah, ini dia masih mempertahankan keadaan dia yang diam. Nah, lihat. Ini dia ya. Kemudian Ibu akan kasih contoh lagi. Ini lagi. Oke.
Ya. Bola yang ditendang oleh seorang pemain bola tadi, dia menglanding di tanah dengan kecepatan yang konstan, tidak berubah, ya kan? Kemudian dia sampai berhenti. Berhentinya kenapa? Sudah ada gaya luar. Iya, kenapa dia berhenti? Karena dia sudah ada gaya luar. Ya, gaya luarnya apa? Gaya gesekan pada tanah. Sudah paham, Nak? Contohnya? Paham. Paham, Bu. Ya, dia bergerak terus dengan kecepatan yang konstan, mempertahankan keadaan dia yang bergerak dengan kecepatan yang tetap. Ya, si bola tadi. Kemudian dia kok berhenti, Bu? Berhenti itu sudah ada gaya luar. Apa itu gaya luarnya? Gesekan tanah. Sudah, berarti kita sudah. Enggak. Sekarang kita Ibu mau lanjut tentang hukum. Nih, contoh dari hukum 2 Newton. Nah, ini dia. Udah? Udah, sampai sini ya, ada dua nih. Dua hukum Newton. Yaitu apa bunyinya? Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja pada benda. Contohnya ya tadi, ilustrasinya apa? Nah ini dia, tanda panahnya. Jadi orang mendorong suatu meja, kemudian misalnya mengangkat kursi, mendorong lemari dan menarik lemari, itu semuanya menggunakan dengan hukum 2 Newton. Kenapa? Benda itu sudah bergerak. Benda itu sudah bergerak, kenapa? Karena sudah ada percepatannya. Kemudian sudah ada gaya yang diberikannya. Nah, gitu. Makanya benda bergerak. Contoh lagi, misalnya makanya Ibu sering kadang-kadang kan di dalam di dalam kelas itu, ini siapa yang ribut-ribut nih? Ibu kasih hukum 2 Newton ya. Nah, apa hukum 2 Newtonnya? Ibu lempar penghapus. Ya kan, Ibu lempar pulpen. Nah, ketika Ibu melemparkan penghapus, yang Ibu berikan adalah hukum 2 Newton. Kenapa di situ ada hukum 2 Newton? Ketika Ibu melempar, nah, Ibu memberikan gaya, yaitu dorongan pada suatu benda. Ya kan? Kemudian kenalah sasaran seseorang, siswanya. Atau nggak kena dinding lah. Nah, jadi pas benda itu melaju ke dinding, itu yang dikatakan dengan percepatan. Sudah? Kemudian masanya yang mana? Masanya itu adalah penghapus tadi. Penghapus itu dikatakan dengan massa. Kenapa? Karena dia bisa mempunyai volume dan menepati ruang. Kita dikatakan massa? Iya. Kenapa? Karena kita mempunyai volume dan menepati ruang. Paham? Paham, Bu. Oke, paham. Ya, alhamdulillah kalau paham. Ini jangan, maksudnya dengar ya, siswa Ibu nih ya, jangan, maksudnya setelah masuk Google Meet, hangout gitu, nggak boleh, ya, nggak boleh pergi maksudnya. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu. Nah ya, jadi hukum 2 Newton itu adalah sudah mengalami namanya percepatan, ya. Kenapa dia udah mengalami percepatan? Karena kecepatannya sudah ada. Kemudian dia mempunyai gaya, iya, diberikan gaya. Kemudian dia mempunyai massa suatu benda. Yang tadi Ibu bilang, Ibu lempar penghapus. Ketika Ibu melempar, Ibu berikan gaya. Ya, sejauh mana penghapus itu misal sedang melaju, itu dikatakan dengan percepatan, masanya itu adalah masanya si penghapus. Paham nak ya? Baik, makanya hukum 2 Newton itu ada rumus dia. Rumusnya apa? A sama dengan sigma F per N. Ada di buku kalian di halaman 16. Nah, di halaman 16 itu ada di buku paket kalian itu A sama dengan sigma F per M. Sigma itu artinya tadi Ibu bilang penjumlahan gaya. Gayanya lebih dari 1. Resultan gaya. Bu, kalau gayanya cuma 1, misalnya seorang anak cuma mendorong kursi, kemudian kursi itu bergerak tanpa bantuan orang lain, ya jangan pakai sigma F, tapi pakai F saja. Kenapa F saja? Karena gayanya cuma 1. Sigma F itu kapan Bu dipakai? Jika gayanya itu ada lebih dari 1. Misalnya nih, lemari besar, nggak sanggup dorong 1 orang misalnya kan. Harus menggunakan 2 orang, 3 orang. Nah itu yang 3 orang itu memberikan gaya. Ada berapa gayanya? Ada 3 orang tadi yang memberikan gaya. Jadi apa yang kita pakai? Sigma F. Paham nak? Paham, Bu. Iya, paham ya. Paham dia ya. Berarti kalau ditanya sigma F sama dengan M dikali A. Ya, massa dikali dengan percepatan. Itu bisa pakai rumus segitiga ya. Rumus segitiga itu, ini Papa tulis nggak nampak ya. Siapa minta lah ini, Anas minta nih. Pulpen ya.
Ibu kasih segitiganya. Punya hamba Allah ni, nggak tahu siapa ambil terus. Nampak ya kira-kira ya? Ada. Nampak nak? Nampak? Nampak. Oke, nampak di sini. Ya. Di sini ada Ibu jelaskan itu A sama dengan sigma F per M. Kenapa kalau kita cari F